Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Septia Rahmawati dari jurusan Ahli Jenjang Farmasi 2020 kelas 04 atau A di Universitas Megarizky Makassar. Tujuan saya untuk membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, apa itu obat. Yang kedua, penggolongan obat dan fungsinya. Yang ketiga, bentuk sediaan farmasi. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang apa itu obat. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, ataupun kelainan badaniah, rohaniah pada manusia atau hewan. Selanjutnya, yang kedua, penggolongan obat dan fungsinya. Pemilihan obat harus sesuai dengan anjuran dokter, karena tanpa penggunaan obat yang benar, obat bisa membahayakan nyawa. Maka dari itu, BPOM membuat aturan dan klasifikasi obat. Selanjutnya, yang pertama itu penggolongan obat bebas, ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Contohnya paracetamol dan antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Beberapa obat yang dijual bebas terbatas, diantaranya CTM dan Tremensa. Yang ketiga, obat keras. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat-obatan yang termasuk obat golongan ini misalnya antibiotik, obat-obat yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras yaitu asam fenamat dan loratadin. Yang keempat, obat golongan narkotik. Mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Contohnya obat golongan narkotik yaitu obat batuk yang mengandung kodein. Selanjutnya, yang kelima, obat fitofarmaka. Memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda. Yang keenam, obat herbal terstandar. Ditandai dengan simbol lingkaran berwarna kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Contoh obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare. Yang ketujuh, obat herbal atau jamu. Ditandai dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Contohnya obat herbal yang
sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketiga tentang bentuk sediaan farmasi. Yang pertama itu pulvis atau serbuk, yang kedua pulveres, yang ketiga tablet atau kompresi, yang keempat pil atau pilulae, yang kelima kapsul, yang keenam kaplet atau kapsul tablet, yang ketujuh larutan atau solusiones, yang ke-8 suspensi, yang ke-9 emulsi, yang ke-10 galenik, yang ke-11 ekstrak, yang ke-12 infusa, 13 imunosirum, 14 salep, 15 suppositoria, 16 obat tetes, dan yang ke-17 injeksi. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.